Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Dan tidak lupa kita panjatkan salam serta salawat kepada junjungan kita semuanya, itu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri atau mengikuti acara LIP rutin setiap malam Jumat yang diadakan di Padepokan Patrap, Surakarta. Dan tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak yang ada di Padepokan, dan tidak lupa saudara-saudari, sahabat, bapak ibu yang menonton langsung LIP ini melalui channel Bapak Setio Purwanto, dan yang dari Facebook juga. Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa salam saudara serta sahabat Kang Darman Denesa dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke. Bismillahirrahmanirrahim. Pribadi sedikit bercerita. Tidak ada maksud untuk menggurui, tidak ada maksud untuk mengajari. Tapi kita semuanya sama-sama belajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesuai dengan tema malam ini, dan saya akan sedikit berbagi pengalaman saya sebelum nyampe ke sini, yaitu baiat. Ya, baiat itu memang wajib yang harus kita laksanakan, kita tunaikan, karena sesuai dengan Al-Qur'annya ada. Di Al-Qur'an itu ada 3 ayat. Tapi karena saya bukan penghafal Al-Quran, dulu saya tuh pernah dibaiat oleh guru murid saya waktu di Mitau Ilmi Karawang. Sama, walaupun itu bukan torekoh sebenarnya. Karena di sana itu tidak mengajarkan sistem zikir hitung-hitungan. Nah, pada hakikatnya yang namanya baiat itu adalah suatu perjanjian kita kepada Allah dan mempertanggungjawabkan perjanjian itu kepada Allah juga. Bila perjanjian itu atau sumpah itu dilanggar, maka Allah juga yang akan melaknat kita. Nah, dulu saya pernah disumpah ya, di baiat namanya, di baiat itu di Mitau Ilmi Karawang. Saya itu sampai bahasanya kayak pejabat. Ini bahasa Sundanya nyuhun Al-Qur'an. Berjanji ya 9 butir perjanjian saya. Bila mana salah satu butir itu dilanggar, maka bukan guru yang melaknat, bukan Al-Qur'an yang melaknat, tapi Allah yang melaknat. Karena melanggar sumpah sendiri kepada Allah adanya. Jadi bahasanya melanggar karena tidak amanah adanya kepada butir-butir baiat itu. Dan idealnya baiat itu adalah suatu ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu lurus kepada Allah dan tidak pernah melenceng dan tidak pernah melanggar segala perintahnya atau amanahnya. Jadi jangan pernah merasa takut, jangan pernah merasa ragu bahwa baiat itu adalah sebagai pengukuhan, bahasa saya itu pengukuhan kita belajar lurus kepada Allah, dengan bahasa lain bertauhid kepada Allah. Nah, kadang ada emang boleh baiat sendiri. Ya, kalau baiat sendiri siapa yang menyaksikannya gitu. Nah,
Karena kita belajar ilmu ada gurunya, belajar ilmu sudah ditetapkan legalitasnya, udah jelas metodenya, sudah jelas ajarannya, kenapa kita masih ragu? Nah, itu saya juga seperti dulu emang ragu gitu, kok saya belajar ngaji di Beat itu dulu. Ternyata setelah di Beat itu ada suatu bahasanya kemelekatan gitu, kemelekatan ajaran-ajaran itu cepat dipahami gitu. Nah, seperti itu. Karena di dalam Beat itu pada hakikatnya kita ini melaksanakan segala perintah dari Allah dan menjauhi segala larangannya. Kalau bahasa Sundanya, Beat itu adalah pagar, benteng supaya kita tidak masuk lagi ke jalan yang tidak diridhoi Allah. Nah, apalagi yang namanya belajar tauhid, berarti kita harus benar-benar lurus ke Allah. Nah, inilah yang menjadi benteng kita, menjadi pagar kita itu ya Beat ini. Perjanjian kita atau janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengulang lagi perbuatan-perbuatan yang sudah lalu. Ada bahasa gini kalau saya dulu, ketika udah di Beat tuh seperti bayi lahir ke dunia. Oh, ini merasa bersih, padahal belum bersih karena belum melakonin pelajaran-pelajaran di situ. Emang udah dibersihkan secara hakikat memang oleh Allah. Tuh. Batin kita itu dibersihkan untuk bisa menerima semua amanah dari Allah dan pelajaran-pelajaran yang Allah berikan kepada kita. Itulah. Dan ada suatu hikayat juga. Ketika Rasulullah juga sama di Beat. Nah itu kan bahasa Jawanya sanepannya gitu. Kalau bahasa Sunda siloka. Dibelahlah dada Rasulullah. Dibersihkan. Sebenarnya bukan dibelah di black. Tapi dibelah dan dibersihkan oleh keyakinan dan imannya serta janji kepada Allah akan selalu menunaikan amanahnya. Maka bila melanggar, Allah juga yang akan melaknat dan mencabut segala nikmat batinnya. Nah, lahirnya tetap, yang namanya lahir tetap ya. Kita ini bergerak, tapi tidak akan merasakan yang namanya nikmat batin. Nah, nikmat batin itu dengan bahasa lain ya kebahagiaan lah. Contoh walaupun kita banyak harta, punya istri cantik, ini saya dulu. Merasa bahagia? Tidak. Kenapa tidak? Selalu dioyak-oyak terus. Selalu ada kebutuhan lain. Setelah saya selami, oh ini yang namanya dicabut nikmat batin. Nah, seperti itu. Karena saya merasa mengakui melanggar Beat itu. Dan pelanggaran itu yang paling utama lagi, yang paling wajib. 5 tahun saya nggak pernah sholat, jujur aja gitu. 5 tahun dah Panto. Akhirnya saya datang lagi ke pondok, Beat lagi. 3 kali Beat katanya, kalau di Beat lagi ya udahlah katanya. Gak usah Beat lagi, ngaji lah saya. Setelah itu ya namanya manusia. Saya ya tetap bahasanya nggak pernah menggubris lah bahasa saya tuh, menggubris butir Beat itu. Tetap ada yang saya langgar. Nah, setelah saya mengalami kehancuran, saya tidak menyalahkan siapa-siapa karena itu adalah suatu pelajaran dari Allah. Akhirnya saya diperjalankanlah sampai ke Padepokan Patrap Surakarta ini. Nah, mungkin Allah itu punya maksud dan tujuan menggembleng saya sehingga saya itu dinolkan gitu. Nah, disitulah saya menyadari bahwa Allah itu benar-benar maha welas, maha asih,
maha adil, maha bijaksana, maha perkasa. Wah, ini barulah sadar itu. Oh iya, jadi selama itu saya belajar itu sekedar memahami doang, nggak pernah dipakai. Kalau bahasa Sundanya, udah dilakoni. Nah, itulah ketika kita bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bahasa lainnya itu berbaiat, maka sumpah itu harus kita pertanggungjawabkan. Karena ke Allah itu tidak boleh main-main. Yakin. Setiap perkara yang kita lakonin ketika menyimpang daripada peraturan Gusti Allah, maka akan dicabut kenikmatan batin kita. Itulah yang pernah saya alami. Maka saya itu sangat bersyukurlah kepada sahabat-sahabat, saudara-saudari jemaah DNSA dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke yang masih punya bahasanya pekerjaan atau yang lainnya, itu ketika masuk atau belajar DNSA ini adalah suatu jalan tol bagi saya, itu jalan tol menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita terus apapun yang kita miliki ini semuanya itu milik Allah. Nah, dan harus dipertanggungjawabkan karena itu adalah amanah. Nah, maka daripada itu kita jangan pernah merasa. Nah, itu jangan pernah merasa. Karena sudah saya alami gitu, kalau merasa, wah ini merasa saya kok, usaha saya sehari semalam, usaha saya sebulan, setahun. Nah merasa, ketika udah diambil semua, wah mewek bahasa saya itu. 7 bulan sahabat-sahabat saya stresnya. Itulah. Maka saya bersyukur gitu ya. Ketika diperjalankan ke sini itu tahun 2018, banyak sahabat-sahabat juga satu angkatan ketemu. Oh ini maksudnya. Jadi saya menyadari, terus belajar dan belajar, terus menyelam apa yang sudah terjadi di masa lalu itu. Oh ini maksudnya Allah itu kesini. Akhirnya saya ya udah, saya pasrah gitu ya, menerimalah apapun yang sudah terjadi ya sudah terjadi. Yang penting saat ini, di sini dan sekarang. Tidak boleh sampai bahasa saya itu menerobos pagar itu, yaitu baiat. Nah, sumpah dan janji kepada Allah. Maka barang siapa yang melanggar sumpahnya atau perjanjian kepada Allah, pasti Allah akan cabut segala nikmatnya. Itu sering terjadi itu kalau di orang-orang toreko itu. Kadang bisa dibelengkan atau dimandegan. Mandeg kita kayak malas gitu. Mau ke Allah itu ya, mau beribadah ke Allah itu malas. Ya itulah salah satu contoh dicabut nikmat batin kita oleh Allah, yaitu nikmat Islam. Maka semoga kita semua selaku jamaah zikir nafas sadar Allah tidak pernah melanggar yang namanya perjanjian kita kepada Allah. Kita harus takwa, kita harus takut kepada Allah. Karena kita dihidupkan oleh Allah dan dinapaskan oleh Allah, digerakkan oleh Allah. Maka itu semua harus kita jadikan amanah dan jangan sampai melanggar ketentuan dan peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cukup sekian cerita dari Kang Darman DNSA. Semoga menjadi suatu motivasi bagi diri saya dan sahabat-sahabat dimanapun berada. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya yang lebih detail dan dimengerti, inilah penuturan dari guru kita semua yaitu Bapak Setio Purwanto. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di online, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup, masih bisa bernafas, dan masih bisa bersilaturahmi dengan kami di sini melalui online. Ya, sebelumnya tadi kita sudah mendengarkan uraian cerita, pengalaman, sejarah dari Kang Darman di NSA. Ya, banyak sahabat-sahabat yang punya cerita ya kalau datang ke Padepokan itu membawa kisah masing-masing. Pokoknya unik-unik gitu ya. Nanti kalau ada pertemuan gitu bisa saling sharing. Kenapa bisa sampai sini? Wah, itu pokoknya aneh-aneh. Ada yang ya biasanya pencarian. Orang yang mencari ke Allah biasanya yang akan ke sini. Tapi ada juga yang mencari kesaktian, ya ada juga. Tapi ya akhirnya karena yang dicari kesaktian ya di sini nggak menemukan kesaktian apa-apa, ya akhirnya keluar dari grup, keluar dari komunitas. Ada yang karena ingin cari jodoh ya ada, nggak dapat jodoh ya keluar. Ada yang bisnisnya itu sedang amblek gitu ya, wis, gitu ya. Atau sedang mengalami permasalahan hidup ya. Ya di sini dia nggak menemukan itu. Kalau konsultasi sama saya ya paling saya suruh nerima, cuma itu aja. Akhirnya ya kecewa, keluar juga. Tapi kalau yang betul-betul mau ke Allah, nah ini ya militannya di situ. Ya, dan dia mendapatkan pasti. Karena memang yang kita cari, yang bukan kita cari, yang kita
lakukan bersama di sini ya sama-sama ke Allah. Yang ke Allah itu ya dicari apa? Ya enggak ya nyari apa-apa. Waduh, enggak cari apa-apa. Nah terus ngapain ke sini? Allah enggak nyari apa-apa. Ya memang enggak nyari apa-apa. Kalau nyari apa-apa ya namanya apa itu? Kecelek bahasa Jawanya. Kalau mau nyari kopi ya ini enggak apa-apa. Di sini ada kopi, Kang Darman yang buat. Tapi asik Bapak Ibu. Jadi kalau sama-sama ke Allah, itu kayak saudara. Saudara seiman ya, lebih kuat. Sama-sama nyarinya Allah. Bapak Ibu, kalau di satu komunitas, sama-sama nyari kaya misalnya. Ya ketemu tuh kayak nggak saling kenal gitu. Ada yang sama-sama nyari sukses. Tapi kalau di sini nyari apa? Sama-sama nyari cara untuk melakukan perjalanan ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, salah satu cara untuk menguatkan kelurusan kita kepada Allah, salah satu ya, adalah dengan baiat. Baiat itu sumpah. Sumpah kita kepada Allah atau janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, janji. Baik. Kalau tadi Kang Darman sudah menceritakan tentang baiat. Ya, saya sampaikan bahwa baiat yang ada di sini dengan baiat yang ada di luar sana itu berbeda. Ya, kalau di tempat lain itu baiat itu dilakukan di depan gurunya. Kalau di sini enggak. Karena guru kita adalah Allah Subhanahu wa taala, maka baiat kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada saya atau kepada siapapun. Bukan kepada manusia. Inilah perbedaannya. Kalau yang lain dengan guru mursyid, misalnya ada seseorang yang dianggapnya guru mursyid, nah dia baiatnya dengan guru mursyid. Kalau di sini, di dzikir nafas di sini, itu dengan kesadaran, dengan keyakinan, kita berjanji langsung kepada Allah. Ya, janji. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian. Jadi kalau baiat harus, apakah harus di hadapan saya misalnya? Ya enggak harus. Kalaupun saya ada, itu bukan sebagai orang yang apa namanya? Yang apa? Orang yang tadi saya sampaikan Kang Darman itu guru yang apa namanya, ada murid yang bersumpah kepada gurunya, bukan seperti itu. Kalau saya di sini yang dzikir nafas ini ya saya menjadi saksinya aja, saksi bahwa Anda itu berjanji kepada Allah, bukan orang yang apa namanya, itu namanya apa kalau yang pengambil sumpah, atau orang yang ini, yang ya gurunya tadilah. Kalau saya sebagai saksinya aja. Jadi kalau misalnya tanpa saya pun ya boleh-boleh saja. Misalnya Bapak Ibu mau baiat di rumah, ya enggak apa-apa, Allah itu ada di mana-mana. Di rumah ada Allah, di mana-mana ada Allah. Asal kita sadar aja bahwa Allah itu ada. Ya Allah, saya berjanji
mulai sekarang berusaha semampu saya untuk sadar Allah dan berjanji semampu saya setiap nafas masuk saya berzikirhu dan setiap nafas keluar saya berzikir Allah. Itu berjanjinya ya kepada Allah. Ya. Loh, kenapa? Kok pakai sumpah-sumpahan segala, ya toh? Nah, tadi dijelaskan Kang Darman. Sumpah-sumpahan. Kenapa harus disumpah? Untuk menguatkan. Dikuatkan. Orang itu kalau sumpah kan jadi sungguh-sungguh. Ya, berjanji kepada Allah itu kan jadinya dia akan bersungguh-sungguh. Nah, karena di sini dalam DNSA, dzikir nafas ini tidak hanya dzikir nafas saja. Yang disumpah materinya, itu materinya yang disumpah itu apa saja. Ya seperti program kita yang sudah kita lakukan apa? Dzikir nafas sadar Allah, tasbih apa menerima, mensyukuri, percaya dengan pertolongan Allah. Yang selanjutnya adalah ATP, menjalankan amanah, memperhatikan tanda, dan segera menjalankan perintah. Perintah yang ada di dalam tanda itu. Ya. Itu saja. Memang itu yang jadi program kita. Ya, maka kemarin saya share di grup tentang baiat DNSA. Ya. Kalau mau ke sini ya monggo silahkan. Ya tentunya setelah keadaan membaik atau setelah keadaan PPKM selesai, silahkan. Saya bimbing untuk baiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya menyaksikan saja. Biasanya kita melakukannya setiap Kamis habis maghrib. Tapi kalaupun dilakukan di rumah ya tidak apa-apa. Manfaatnya banyak Bapak Ibu. Yang namanya orang janji itu pasti akan lebih kuat, tenanan gitu. Ya. Ya, sebenarnya ini baiat-baiat yang tidak mengada-ada. Ini baiat yang materinya itu memang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sadar Allah itu sudah diajarkan oleh Rasulullah. Menerima, mensyukuri, mempercayai pertolongan Allah juga sudah diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian menjalankan amanah, memperhatikan tanda, menjalankan apa yang ada di dalam tanda itu juga perintahnya Allah. Jadi bukan yang aneh-aneh sumpahnya, misalnya apa? Tidak boleh makan pisang emas. Enggak ada. Enggak ada yang aneh-aneh lah, yang di luar itu enggak ada. Sumpahnya itu sumpah yang memang itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, bersumpah, berjanji maksudnya. Ya. Nah, itu materinya. Nah, barang siapa yang menjalankan sumpahnya, maka Allah akan memudahkan hidupnya, membahagiakan hidupnya. Ya jelas. Kalau sudah berjanji, kemudian dia berusaha sekuat mungkin untuk sadar Allah, sekuat mungkin untuk menerima takdirnya Allah, mensyukuri takdirnya Allah, kemudian mempercayai pertolongan-pertolongan Allah, serta menjalankan amanah tadi, ya pasti hidupnya pasti bahagia. Ya.
Bukan karena sumpahnya, karena kesungguhan menjalankan itulah. Maka hidupnya akan bahagia. Kalau menjalankan sumpah tadi. Bagaimana kalau melanggar sumpah? Ya sengsara. Ya enggak? Kalau sampai melanggar sumpah ya hidupnya enggak bahagia, itu sudah pasti. Lah kenapa? Ya coba aja kalau enggak sadar Allah. Sudah janji nih sadar Allah, tapi kemudian dilanggar, aku enggak mau sadar Allah lagi gitu. Dengan sengaja melanggar sumpah, apa yang terjadi? Ya dibimbing setan. Kalau enggak dibimbing Allah, dibimbing siapa? Dibimbing setan. Kalau enggak sadar Allah, ya sadar setan. Kalau sudah sadar setan, ya sudah. Hidupnya pasti tersesat. Makanya kalau sudah berjanji di hadapan Allah untuk sadar Allah, ya jangan sengaja, jangan menyengaja untuk tidak bersedia untuk sadar Allah. Tidak bersedia untuk sadar Allah. Jangan sampai. Ya lupa, namanya lupa ya itu nggak apa-apa. Lalu lupa gimana coba? Tapi kalau sengaja meninggalkan, nah itu ya, menyengaja tidak menjalankan ini yang. Nah, kalau orang itu menerima, mensyukuri, mempercayai pertolongan Allah, kemudian dia jalankan, maka dia bahagia. Kalau sampai dia menyengaja untuk tidak terima dengan kehidupan ini, pasti stres, tidak bahagia, itu sudah pasti. Pokoknya aku nggak mau terima dengan keputusan Allah. Aku nggak mau terima dengan ketetapan-ketetapan Allah. Padahal sudah janji dia. Saya berjanji menerima ketetapan Allah. Ya, sudah berjanji kok dilanggar, ya sengsara. Betul nggak? Ayo coba nggak terima dengan ketetapan Allah. Ya stres. Kebanyakan makan daging kambing, kolesterol naik, ora trimo, sikile linu-linu ora trimo. Ya wis lino tambah stres gitu loh. Ya udah diterima aja, memang kebanyakan daging kambing mau gimana. Ya sudah. Makanya kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah kamu. Janganlah berlebih-lebihan. Oh, surat terima, Allah ini gimana membuat kaki saya sampai nggak bisa digerakkan kayak gini. Lah itulah. Tapi kalau diterima, ya Allah, aku terima ketetapanmu karena saya kebanyakan makan daging kambing. Alhamdulillah, bersyukur. Nah itu. Pasti Allah akan memberikan kebahagiaan. Tapi kalau sampai melanggar, ya nggak bersyukur, nggak terima. Kalau nggak percaya pertolongan Allah, ya sudah. Wong janjinya itu percaya dengan pertolongan Allah, ini dilanggar. Aku nggak percaya dengan pertolongan Allah, ya sudah hidupnya sial. Sial itu apa? Apes. Usaha gagal, keluarga hancur. Lah kamu nggak percaya dengan pertolongan Allah. Utang nggak lunas-lunas. Nah, karena nggak percaya pertolongan Allah, ya sudah. Katanya sudah janji tadi. Aku berjanji akan berusaha untuk percaya dengan pertolongan Allah. Dilanggar. Aku nggak percaya dengan pertolongan Allah. Hidupku ya hidupku, nggak ada Allah. Ya sudah, sengsara. Oh itu loh sumpahnya. Bahayanya sumpah di NSA ya, bahayanya sumpah bikin nafas itu. Kalau melanggar nggak percaya pertolongan Allah ya hidupnya sengsara betul. Loh saya nggak nakut-nakuti ya, memang begitu. Coba aja kalau mau. Yang ketiga, ATP. Kalau kita itu berjanji dan berusaha sekuat mungkin
sebisa mungkin untuk menjalankan amanah-amanah Allah, maka hidup kita itu akan dipakai oleh orang banyak. Hidup kita itu akan bermanfaat bagi orang banyak. Selain itu, derajat kita di sisi Allah akan diangkat. Karena apa? Kita dianggap oleh Allah orang yang amanah. Orang yang taat dengan perintah-perintah Allah. Nah, coba dilanggar. Hanya pokoknya aku mulai sekarang nggak akan amanah lagi. Aku akan jadi pengkhianat. Coba. Ya, hidupnya ya akan disingkirkan dari dunia ini. Gitu. Orang nggak akan pakai, orang menjauhi, orang nggak percaya, nggak ada yang mau dekat, nggak ada yang mau ngajak bisnis, nggak ada yang mau jadi mitra. Kenapa? Ya khianat. Itu kalau di Cina aja udah ditembak mati kepalanya kalau pengkhianat itu. Gitu Pak. Cina itu yang korupsi tembak kepalanya dor. Ini kita sudah berjanji di hadapan Allah untuk amanah. Tapi kita menyengaja di hadapan Allah untuk melanggar janji kita kepada Allah. Loh, kita itu hidup itu bukan sukses atau bukan berhasilnya itu enggak, Pak. Tapi kita itu amanah apa tidak gitu loh, Pak. Sekarang ini gitu loh. Kalau kita diberi amanah oleh Allah, ya enggak selesai-selesai. Ini bukan masalah selesai atau tidak selesai. Tapi kamu mau enggak menerima amanah ini selamanya? Sampai selesai. Ya kita enggak tahu sampai selesainya kapan, itu Allah. Mungkin sampai mati lah. Kalau sampai kamu enggak sanggup, berarti kamu khianat. Padahal kita sudah berjanji. Saya berusaha sekuatnya untuk menjadi orang yang amanah. Oh. Kalau sampai berkhianat ya sengsara hidupnya. Setelah misalnya orang punya utang, nggak selesai-selesai. Gitu. Oh, belonjone ya ora sepiro utange, oke. Nggak selesai-selesai. Ya sudah, terima aja amanah hutang itu sudah. Tapi ingat, tadi kita sudah berjanji percaya dengan pertolongan Allah. Nerima, mensyukuri, itu juga harus dipakai. Amanah ini jangan sampai dilepas. Wah itu berat. Orang ngerti rampungnya kapan, nggak tahu selesainya kapan. Kita harus dibebani seperti itu. Atau sakit. Nah, sakit fisik. Itu kalau nggak amanah, bunuh diri loh Pak. Dulu tuh kasus orang sakit ya, sakit nggak sembuh-sembuh kan stres Pak. Putus asa. Dia memutuskan dirinya untuk bunuh diri saja. Loro rampung-rampungnya mati Pak. Itu berarti dia khianat dengan amanah hidup yang Allah bebankan pada dia. Sak loro-lorone sak apa nih? Sakit-sakitnya gitu ya. Diterima, disyukuri, percaya dengan pertolongan Allah, dan amanah juga dijalankan. Gitu. Jadi Bapak Ibu, baiat di NSA itu tidak hanya sekedar wirid-wirid saja. Sanggup untuk setiap nafas masuk setiap nafas keluar Allah. Enggak cuma itu. Bahkan dalam kehidupan pun kita dalam bersikap, dalam berperilaku itu juga disumpah, dibaiat. Gitu.
Dan disumpah itu bukan ini sesuatu hal yang pasti bisa, enggak. Semampunya. Ya Allah, saya berjanji semampu saya untuk selalu berzikir setiap nafas masuk hu dan setiap nafas keluar Allah. Kalau lupa gimana? Namanya lupa ya udah enggak apa-apa. Gitu? Nah, namanya lupa terus gimana? Cuma jangan sampai menyengaja untuk meninggalkan. Mulai sekarang aku nggak mau dikir nafas hu Allah. Ya sudah, itu namanya melanggar sumpah, melanggar janji. Jangan sampai begitu. Pokoknya jangan sampai melanggar secara sengaja. Mulai sekarang saya nggak mau sadar Allah lagi. Ya sudah, kena dia. Loh, sebenarnya begini, sumpah di NSA, sumpah dzikir nafas ini, kita itu nggak sumpah yang namanya orang nggak nerima, orang nggak syukur, orang nggak berani, ya tetap hidupnya susah. Sumpah nggak disumpah, betul nggak? Kalau kita hidup itu tidak amanah kepada Allah, sumpah tidak sumpah, ya tetap sengsara. Karena ini adalah ajaran Rasulullah. Ajaran Rasulullah itu dijalankan baik. Enggak dijalankan yang berakibat tidak baik. Betul enggak? Kalau Al-Quran sudah menyatakan kulu wasrobu walatusrifu, makan dan minumlah kamu, tapi janganlah kamu berlebih-lebihan. Coba dilanggar itu. Enggak pakai sumpah-sumpahan lah. Ayo, minum kopi sebanyak-banyaknya. Ya, teng, langsung cekot itu. Lah, sak terima senteke dhewe. Ya kan? Nah, kulu wasrobu walatusrifu. Sekarang ini sedang berlimpah daging kambing, daging sapi. Coba saya tanya Bapak Ibu, belenger enggak sekarang ini? Wah, ayo diajak makan sate gitu di mana warung sate. Enggak mau, Pak. Mending pecel. Kenapa? Karena sudah. Ayo coba berlebihan, Pak. Ayat itu enggak usah disumpah, tapi dilanggar gitu saja. Berakibat apa terhadap tubuh kita? Ya, berakibat rusaklah tubuh kita. Enggak usah disumpah. Ya Allah, hamba berjanji untuk makan dan minum tapi tidak berlebihan. Enggak usah disumpah kayak gitu. Otomatis kalau dia makan berlebihan, minum berlebihan, ya sudah kena. Ya. Jadi sumpah baiat di dalam dzikir nafas ini sebenarnya untuk mengajak kebaikan, menguatkan kebaikan. Perkara akibat-akibat dari sumpah itu sebenarnya sumpah nggak sumpah pun kalau itu dilanggar ya berakibat tidak baik. Sumpah nggak sumpah. Ayo nggak sadar Allah, sumpah nggak sumpah. Ya sadar setan. Apa sadar setan itu? Sing rumangsa disantet, gitu. Sing rumangsa diganggu jin. Itu kan karena godaan setan. Kenapa? Tidak sadar Allah. Kalau sadar Allah, nggak mungkin diganggu jin. Ya ngerti diganggu, tapi orang terganggu gitu loh. Walah kiming jin, ngono tok. Tahu kalau diganggu jin, tapi tidak terganggu oleh jin. Itu kalau orang sadar Allah. Tapi kalau orang nggak sadar Allah, dia diganggu jin dan terganggu dengan jin. Makanya orang kesurupan, orang yang merasa ini itu karena tidak sadar Allah. Jadi kalau sudah sadar Allah, sudah nggak terganggu lagi. Sudah. Kemudian nerima tadi, kalau nggak nerima ya sumpah nggak sumpah ya tetap stres. Gitu. Ayo Bapak Ibu, saya stres gak? Stres ya. Pasti kan nggak nerima. Lah itu nanti di dalam sumpah itu diingatkan, wah ingat gitu loh.
Jujur Bapak Ibu, pengalaman teman-teman yang sudah sumpah disaksikan oleh saya, itu kalau nggak terima itu ingat ucapan berjanji itu ingat, oh iya aku berjanji harus terima ya, oh saya harus terima. Kalau dia tidak bersyukur, mengeluh, itu ingat dengan sumpah yang dia ucapkan, oh iya ya, saya nggak boleh ngeluh ya, saya harus bersyukur ya. Nah gitu loh. Ingat dengan apa? Ucapannya, itulah manfaat daripada baiat atau sumpah. Nah, jangan bayangkan sumpah ini seperti kisahnya Kang Darman. Ya kan? Dulu pernah disumpah apa Kang? Bila melanggar butir yang fatwakan guru, maka dilaknatlah. Ya. Bukan Al-Quran, bukan guru yang melaknat. Ya. Allah yang melaknat. Ya, itulah. Dia bersumpah kepada guru, tapi yang melaknat Allah itu kan nggak logis sudah itu. Iya kan? Sumpah-sumpah sama kamu kok yang melaknat kok Allah. Nah, sumpah-sumpah seperti itu yang tidak ada dasar Al-Qur'annya. Misalnya sumpah apa? Kalau kamu tidak mengakui aku sebagai guru lagi dan kamu pindah perguruan, maka kamu hidupmu akan sengsara dunia akhirat. Nah, itu sumpah yang nggak perlu dipercaya dan nggak perlu diikuti. Kalau itu ada dan Bapak Ibu mengalami seperti itu, tinggalkan, enggak apa-apa, enggak akan mengalami apa-apa. Loh, saya dulu juga disumpah-sumpah kayak gitu. Tapi ya tak langgar kok ya ora apa-apa gitu loh. Ini kalau amalanmu berhenti, misalnya kita disumpah ya mengamalkan amalan bacaan sekian ribu, sekian ratus kali. Ini kalau sampai kamu berhenti, kamu nanti akan ngalami gini-gini. Enggak saya amalkan, kok ya ora apa-apa, ora apa-apa. Kok enggak ada apa-apa. Wah. Ya, baik. Nah, ya samalah di dzikir nafas itu. Kalau Bapak Ibu mengganti misalnya hu Allah menjadi ya Allah, ya enggak apa-apa. Yang penting sadar Allahnya itu kok. Yang penting sadar Allahnya itu. Baik Bapak Ibu, ini cerita tentang baiat ya. Orang itu kadang-kadang dengar baiat itu sudah apa Pak? Takut itu loh, takut itu loh. Misalnya kalau kamu sudah menjadi jamaah Padepokan Patrap, kalau sampai kamu keluar dari Padepokan Patrap, maka hidupmu sengsara dunia akhirat. Bohong. Kalau Bapak Ibu ikut sebuah organisasi agama itu dibaiat, dan Bapak Ibu diancam sama guru Bapak Ibu, bila keluar dari organisasi itu, maka hidupnya akan dunia sengsara akhirat. Bohong itu. Asli bohong. Itu sudah pernah saya lakukan dan saya langgar dan saya nggak dapat apa-apa. Artinya nggak ada laknat apapun. Malah hidup saya tambah bahagia coba. Karena konsep sumpahnya itu bukan konsep sumpah yang dari ajarannya Rasulullah. Masuk ajaran Rasulullah. Masuk Padepokan Patrap, kalau keluar dari setelah disumpah, keluar dari Padepokan Patrap, hidupnya sengsara. Memang ada ajaran Rasulullah seperti itu? Ya enggak ada. Maka kalau ada organisasi, jamaah A, jamaah B gitu. Keluar ya enggak apa-apa, keluar aja. Kecuali keluar dari Islam. Nah, itu baru. Kalau cuma keluar dari organisasi tarekat, keluar dari organisasi keagamaan, keluar aja enggak apa-apa. Enggak akan dilaknat sama Allah. Kecuali kalau keluar dari Islam, itu baru dilaknat sama Allah karena murtad. Gitu loh. Makanya konsep di sini baiatnya kepada Allah, bukan kepada saya. Kalau kamu tidak bersyukur kepada Allah, sengsara. Ya, baiat gak baiat, kalau tidak bersyukur ya sengsara hidup. Gitu. Iya Bapak Ibu. Biar kita itu paham gitu loh. Jadi orang Islam itu tidak pakai kacamata kuda gini loh.
Nek wis dibaiat wis nggak kacamata ngene iki plek ngene wis gak iso lihat ndi. Kalau sudah dibaiat, kamu sudah dapat kapling di surga. Wow, dapat kapling di surga. Orang yang tidak ikut baiat di sini, maka dia tidak akan masuk surga. Kata siapa? Emang ada hadis kayak gitu. Kalau orang yang tidak mengikuti ajaran Kanjeng Nabi, tidak bersyahadat di hadapan Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya masuk neraka. Tapi kalau hanya ke organisasi, lewat. Jangan takut Bapak Ibu. Oh ini banyak loh yang kena belenggu kayak gitu. Betul. Belenggu-belenggu baiat itu bahaya juga kalau sudah ada kata-kata kalau kamu keluar dari sini hidupmu akan sengsara. Sudah. Kalau kamu keluar dari sini maka di akhirat nanti kamu tidak akan menemukan pembimbing kamu nanti di akhirat. Emang ada di akhirat pembimbing? Hah? Emang ada? Enggak ada, kalau di akhirat itu nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Makanya keluar aja sudah. Yang penting tetap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah titik itu aja, enggak usah diembel-embeli dengan nama-nama lain. Ya mungkin Bapak Ibu yang mendengar ucapan saya ini ya rotok nesu mungkin ono ya. Ya terserah. Saya menyampaikan apa adanya. Memang Islam ini ya Islam, enggak ada Islam A, Islam B, Islam C. Gitu loh. Maka golongan yang selamat itu adalah golongan yang tanpa golongan. Apa golongannya? Islam golongan liya wis. Syiah Sunni juga enggak ada, sudah Islam syahadat bener wis gitu. Golongan besar Islam itu Syiah sama Sunni toh. Kalau itu sudah tidak ada itu sudah menggolongkan gitu loh. Islam itu bukan itu. Islam asyhadu alla ilaha illallah sudah itu menjalankan sholat, menjalankan puasa sudah dengan sunnah Kanjeng Nabi sudah selesai. Enggak ada golongan lain, apalagi golongan-golongan agama-agama lokal gitu. Itu hanya untuk menumbuhkan raja-raja kecil di dalam Islam. Raja-raja kecil. Raja-raja kecil itu apa? Yang mengaku menjadi guru pembimbing spiritual. Itu. Kalau kamu nggak lewat saya, kamu nanti nggak bisa ke akhirat. Selamat. Loh, ini ada makelar baru. Ada makelar. Kalau kamu nanti di akhirat nggak dibaiat sama saya, kamu tersesat. Loh, iya, emang kamu Gusti Allah apa? Bisa nyesat-nyesat ke uang. Itu ya Bapak Ibu. Kita jadi orang Islam ya Islam titik gitu aja sudah, nggak usah pakai golongan. Ya, baik, baik Bapak Ibu, mari kita seperti biasa di setiap pertemuan live streaming online dan offline, karena di offline juga ada walaupun cuma berempat. Ya alhamdulillah, kita duduk rileks ya Pak Ibu. Silahkan boleh duduk timpuh. Ya, yang kolesterolnya naik gara-gara kebanyakan makan daging kambing, mungkin agak sakit. Pokoknya yang rileks lah, mau bersandar, mau pripun Pak? Ya, tapi kalau itu gini, ya. Maka biasakan untuk duduk timpuh Bapak Ibu. Dengar-dengar cara duduk timpuh seperti ini yang ternyata juga banyak dilakukan di beberapa tradisi negara seperti Jepang, ya mungkin Cina atau Korea ya, itu katanya sih bisa memperlancar peredaran darah,
kolesterol dan lain sebagainya ya. Banyak manfaat lah ya, banyak manfaat. Baik, mari kita rileks, kita tenangkan tubuh kita kendorkan tubuh kita berzikir dengan sikap santai, sikap rileks. Ya, sikap rileks, sikap santai. Baik Bapak Ibu. Kita harus lebih menggunakan kesadaran kita. Kita tidak menggunakan konsentrasi, karena itu akan membuat kita tidak rileks. Cukup sadari saja Bapak Ibu. Sadari tubuh kita, sadari bagian-bagian tubuh kita, kepala, tangan, kaki, perut, dan nafas Bapak Ibu. Satu-satunya gerakan yang paling terasa, yang mudah kita sadari adalah gerak nafas. Karena dia yang hanya satu-satunya yang gerakannya itu paling terasa, paling mudah untuk disadari. Ya, dan nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Baik, Bapak Ibu. Allah. Ya. Coba Bapak Ibu bangkitkan keimanan kita kepada Allah. Keimanan kita bahwa Allah dekat dengan kita. Kita bangkitkan keimanan kita bahwa Allah menggerakkan nafas kita. Ya. Bapak Ibu, setiap nafas masuk kita menyebut Allah dengan hu. Setiap nafas keluar kita sebut Allah dengan Allah. Nafas masuk hu, nafas keluar Allah. Ya, dengan keimanan yang terwujud dalam kesadaran kita, kita menyadari Allah menggerakkan nafas masuk dan keluar. Kemudian hati kita menyebut nama Allah setiap nafas masuk dan setiap nafas keluar Allah. Allah. Bapak Ibu ucapkan dalam hati. Allah. Allah. Ucapkan kata hu. Ketika nafas masuk, ucapkan dalam hati Allah. Ketika nafas keluar.
Ya. Allah. Allah. Baik Bapak Ibu, setelah kita menyadari Allah dan menyebut nama Allah dalam setiap nafas masuk dan keluar, mari kita berinteraksi, berkomunikasi kepada Allah melalui mendekat ke Allah, kemudian berserah kepada Allah. Ini adalah bentuk komunikasi yang tanpa huruf, tanpa bahasa, tanpa ucapan, yaitu komunikasi dengan sikap jiwa mendekat dan berserah. Ketika jiwa kita mendekat ke Allah, ketika nafas keluar, Allah. Baik Bapak Ibu, mendekat, pasrah, setiap nafas masuk mendekat, nafas keluar pasrah. Sampai Bapak Ibu mengalami keadaan fana atau karena tadi kita sudah pasrahkan semua kepada Allah, maka tidak ada yang tersisa lagi kecuali hanya kesadaran. Tidak ada kepemilikan apapun lagi, tinggal kesadarannya. Kesadaran bahwa kita fana, kesadaran bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Baik Bapak Ibu, kesadaran tidak memiliki apa-apa. Nah Bapak Ibu, ketika kita sudah mengalami bahwa kita sadar bahwa kita tidak memiliki apa-apa, kita masuk ke nafi isbat. Baik Bapak Ibu,
lakukan nafi isbat ketika dalam keadaan ego nol atau keadaan fana, sadari bahwa yang ada hanya Allah. Ketika nafas masuk, sadari yang ada hanya Allah. Ketika nafas keluar, kekuatan yang ada adalah kekuatan Allah. Tidak ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Baik, sadari kekuatan Allah Bapak Ibu di dalam setiap nafas keluar. Setelah kita menyadari kekuatan Allah, maka kita sibgoh dalam kekuatan Allah itu. Atau kita mencelupkan diri ke dalam kekuatan Allah. Baik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, tetaplah pada keadaan sibgoh sampai Bapak Ibu merasa cukup. Kami akan menyelesaikan live streaming ini. Tapi saya harapkan Bapak Ibu tetap melanjutkan zikir nafasnya sampai terasa cukup. Kami akan turun, kami akan selesai siaran ini.